PDIP ini dengan capresnya Ganjar ini sedang di ujung tanduk, Pak. Jadi banyak kaum milenial ini yang mulai beralih ke Prabowo, terutama karena adanya koalisi yang Golkar, PKB, P3, PAN, dan bergabung dengan Gerindra. Memang paling kuat hanya dua, Ganjar Pranowo atau Prabowo. Kemungkinan besar di salah satu makan malam di mana PS juga hadir, Mak Banteng ini memang sudah memberikan sinyalemen pasca periode kedua Pak Jokowi, besar kemungkinan kalau tidak ada friksi yang hebat, PS akan jadi RI 1. Ya, dulu ya, sedikit dulu ya. Akuang silakan, lalu Pak Frans. Baik, izinkan saya membaca secara singkat. Ini ada pertemuan, ada rapat ya. Rapat di Kementerian Keagamaan. Ini saya bacakan ya. Saya tegaskan, setahun terakhir ini kita bertugas di Kementerian Agama harus meninggalkan warisan yang bagus untuk Kementerian Agama. Tentu yang utama adalah program prioritas Kementerian Agama. Demikian kata Menteri Agama dalam rapat hari Senin tanggal 21 bulan 8 kemarin. Ini harus kita kawal betul sehingga apa yang kita harapkan dari program prioritas ini dapat tercapai. Sisa pekerjaan kita apa? Kita selesaikan. Jelas pria yang disapa Gusmen tersebut. Saat ini Kementerian Agama memiliki 7 program prioritas, yaitu 1. Penguatan modernisasi agama. 2. Transformasi digital. 3. Revitalisasi KUA. Berikut kemandirian pesantren. Lanjut Cyber Islamic University. Lanjut Religiosity Index. Dan terakhir Tahun Kerukunan Umat Beragama. Gusmen mengambil contoh program revitalisasi KUA. Menurutnya, KUA perlu memiliki image sebagai tempat pelayanan semua agama, bukan satu agama saja. KUA saat ini terkesan hanya milik umat Islam saja. Padahal KUA adalah etalase Kementerian Agama di daerah. Itu demikian saya bacakan. Itu tanggal 21. Dan 2 hari lalu, 2 hari lalu, Gus Yakut sendiri menyatakan permintaan maaf kepada umat Kristiani karena terdapat kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Dan itu akan diperbaiki. Demikian yang saya bisa sampaikan. Lanjut Pak Santi Amar. Ya, Pak Pastur dong, Pastur. Ya, lanjut. Pak Frans. Lain Pak Frans. Silakan Pak Frans. Ya, salam Pak Pastur. Salam Pak Santi Amir dan teman-teman semua. Ini Pak, menanggapi yang Bapak sampaikan tadi ini, terutama mengenai PDIP ini tanpa mendahului Nabi ke-26 ya. Begini Pak, kalau menurut penglihatan saya ya, atau pengamatan saya, PDIP ini dengan capresnya Ganjar ini sedang di ujung tanduk Pak. Jadi banyak kaum milenial ini yang mulai beralih ke Prabowo, terutama karena adanya koalisi yang Golkar, PKB, P3, PAN, dan bergabung dengan Gerindra. Mungkin juga
akan disusul oleh PSI. Ya, ini masih belum tahu, ini tergantung Pak Santi Amir ini. Apalagi dengan dipecatnya Budiman Sujatmiko. Wah, ini tambah hancur lagi PDIP. Satu-satunya langkah yang harus segera ditempuh oleh PDIP ini adalah mundurnya Nenek Mega ini. Dia harus segera mundur dan ketua umumnya ini dialihkan ke Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau. Karena menggandeng Anies itu tidak mungkin. Seperti yang disampaikan tadi Pak Hotplay ya, itu sangat tidak mungkin karena ya Surya Paloh ada di Demokrat dan sudah di statement dari awal ya, dari sejak semula, dari duluan lah Demokrat ini. Dan kalau saya melihatnya pasangan yang paling yang sekarang ini yang paling mungkin ya, pasangan dari calon-calon yang ada ini, misalnya Anies dengan AHY atau Mahfud, kemudian Ganjar, Sandi Uno, Sandiaga Uno, Prabowo dengan Erick Thohir. Jadi itu kemungkinan pasangan, karena Anies dengan Ganjar itu sangat-sangat tidak mungkin. Itu aja Pak dari saya Pak Pastor. Terima kasih. Lanjut Pak Manguni. Pak Manguni. Shalom, Shalom selamat Pak Manguni. malam. Pak Paul udah kelihatan lelah sekali pikirannya. Iya, iya. Lanjut terus Pak, saya sengaja Pak, saya pikir tadi masih terus. Ya, oke, sip. Ini Pak Santi Amir ya Pak ya. Memang melelahkan, tak apa-apa. Kalau untuk demi kebaikan bangsa dan negara, tidak masalah ya Pak ya. Pak Santi Amir juga saya lihat tuh dari kumisnya lebat, sekarang sudah botak semua Pak, mikirin bangsa ini Pak. Aduh, luar biasa. Pak Permesta juga masih di dalam ya, Pak Lisi ya, yang rata-rata apa hanya beberapa orang saja, tidak sampai 10 orang yang aktif yang memberikan suara Pak ya. Nah, judul hari ini memang ya sangat-sangat sangat mengena ya, di mana 2024 ini merupakan turn of point. Coba saya punya sisi pandang yang agak sudut pandang yang berbeda Pak ya. Kondisi politik di tanah air saat ini, menurut hemat saya dari berbagai sisi, ini semua sudah disetting. Kenapa saya bilang disetting? Periode kedua Pak Jokowi, ternyata kaum ekstremis, oleh semua ekstremis itu kan ada di kubunya Pak Prabowo. Itu semua sudah menyatu, mereka semua memang ditiarapkan ya, dalam tanda petik. Pak Prabowo setuju untuk menduduki posisi Menhan, kemudian Pak Sandi Uno menduduki posisi sebagai Menkraf ya. Nah, kemudian terjadi friksi, seolah-olah friksi, kemudian Pak Sandi Uno itu hengkang dari Gerindra ke P3. Jadi hemat saya sekali lagi, kita warga Indonesia ini kan dibuat sibuk pening, mana ini koalisinya segala macam, ya kan? Nah, 2024 ini bukan mendahului, bukan ramalan. Kalau dari segala sisi itu, ini semua sudah disetting. Posisi memang paling kuat hanya dua, Ganjar Pranowo atau Prabowo. Kemungkinan besar di salah satu makan malam, di mana PS juga hadir, Mak Banteng ini memang sudah memberikan sinyalemen. Pasca periode kedua Pak Jokowi, besar kemungkinan kalau tidak ada friksi yang hebat, PS akan jadi RI1. Nah, tinggal disisipkan dari Benteng siapa nanti yang paling pas. Ini yang jadi pening saat ini di partai politik. Nah, kalau saya Pak dari beberapa pembicaraan yang lalu Pak, melalui channel kita ini
saya sarankan sampai kemarin malam juga ke Pak Santi Amel, kita sudah evaluasi banyak hal ya. Dari mulai kita lihat posisi terakhir intervensi politik agama ke politik. Dan saat ini manuver dari Kiai Sepuh dari Nahdlatul Ulama yang berfusi ke Majelis Ulama Indonesia begitu luar biasa. Dengan mendirikan Tugu Peradaban Islam di Papua. Dan tanggal 4 September berkantor di sana ya, alih-alih untuk pemerataan, mempercepat kesejahteraan rakyat Papua. Jadi ini politik gincu ya, politik lipstick. Ya. Jadi semalam saya ada juga usulkan ke channel kita, tolong nanti Pak, kalau memang disetujui kita buat satu topik khusus, yaitu refleksi HUT RI ke-78, Quo Vadis Indonesia, kemudian paradoks ideologi Pancasila dan ekonomi Pancasila melawan ekonomi liberal yang sudah terbentuk lebih dari setengah abad sejak peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru. Karena di sana yang merancang ekonomi Indonesia sampai akibatnya seperti sekarang ini tidak terlepas dari mafia Berkeley. Yang saat ini tinggal mungkin satu orang Pak Profesor Emil Salim yang masih hidup ya. Yang lain sudah pada berpulang semua. Nah kemudian ideologi Pancasila dan ekonomi Pancasila selain berhadapan dengan ekonomi liberal, tapi mereka tetap menganut ideologi Pancasila, namun mereka menggandeng kaum nasionalis sektarian, nasionalis agama, yaitu kaum Islam melalui Nahdlatul Ulama yang berfusi ke Majelis Ulama Indonesia sebagai corong politik para kiai, para ustadz, para dai di situ berfusi, berkumpul semua. Nah di MUI kita sudah tahu semua bahwa kalau menurut saya itu sangat tidak efektif intervensi agama ke ranah politik, politik ke ranah agama. Ini bisa dimainkan yaitu ya dengan tanpa direvisi KUHP kita mengenai penodaan agama, ini jadi satu pedang bermata dua, terutama bagi politikus kaum minoritas. Contoh yang jadi korban 2017 lalu, yaitu Pak BTP Ahok. Itu jelas-jelas selain menciderai demokrasi Pancasila, juga menciderai HAM dan kemanusiaan, mematikan politik, hak politik sebuah warga bangsa, di mana Indonesia juga menganut ideologi Pancasila. Ini sangat tidak beradab. Nah, jadi semua kita sudah tahu kondisi ini. Nah, hemat saya Pak, ada satu sesi khusus kita bahas mengenai Quo Vadis Indonesia, mengenai refleksi Ulta RI ke-78, paradoks ideologi Pancasila dan ekonomi Pancasila, satu melawan ekonomi liberal yang juga menganut ideologi Pancasila. Yang kedua, kita ideologi dan ekonomi Pancasila, kita melawan ideologi sektarian, yaitu ekonomi syariah, Pancasila bersyariah dan merangkap menjadi ekonomi syariah. Ini mesti kita kupas tuntas. Nah, solusinya menurut saya Pak ya, yaitu melalui Galalua kita mengadakan pendekatan provinsi mana yang terdiri dari suku bangsa yang kuat untuk kita tawarkan, yaitu kembali lagi kita kalau dalam bahasa agama Islamnya di NU, kembali lagi kita ke cita-cita founding father, kesepakatan membangun Republik Indonesia, yaitu mengusung kembali ideologi Pancasila, pemurnian kembali, yaitu revolusi pemurnian kembali ideologi dan ekonomi Pancasila, yang saya singkat remuk Kipala. Revolusi pemurnian kembali ideologi dan ekonomi Pancasila. Kita lobby satu provinsi yang menjadi buah pikiran saya itu adalah Borneo. Kenapa Borneo? Borneo memiliki banyak kesejarahan. Dari mulai Bung Karno membangun Republik Indonesia saat pertama untuk pemindahan juga ibu kota ke Palangkaraya, di mana di situ seorang
intelektual dari suku Dayak, yaitu Cilik Riwut. Itu pertama kali diangkat oleh Presiden RI menjadi petinggi secara eksekutif sebagai gubernur pertama bangsa Dayak. Nah, ini dijadikan proyek percontohan ideologi Pancasila kita, pemurnian kembali, revolusi pemurnian kembali. Nah, kemudian kalau pendekatan ke masyarakat adat Dayak, kalau mereka setuju, tentu Galarua mempresentasikan konsep negara kebangsaan, kembali kepada konsep negara kebangsaan, termasuk struktur politik tata negara, juga termasuk sistem perekonomian, bagaimana membangun sebuah bangsa yang sejahtera. Ini mesti dirancang dulu blueprintnya, Pak Santiamen. Iya. Kalau seandainya masyarakat Dayak setuju, maka langkah-langkah yang kita lakukan satu, sama seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu, yaitu bangsa Minahasa pernah melakukan tekanan secara politik kepada Presiden RI kita waktu itu, Gus Dur, seorang kiai, saya bilang di Kongres Rakyat Minahasa. Jangan sampai negara ini melenceng dari kesepakatan awal, karena seorang kiai yang memimpin republik ini ternyata kan tidak jadi. Nah, kalau kita lihat kondisi terakhir bangsa ini sudah sangat runyam, ngawur, dan melenceng dari kesepakatan awal menjalankan konstitusi kita, Undang-Undang 1945 dan ideologi Pancasila tanpa embel-embel. Ya. Nah, kita rancang piagam. Contoh misalnya kalau Kalimantan masyarakat ada setuju piagam Borneo. Nah, nanti di dalam piagam Borneo ini politik kebangsaan. Target pertama yaitu provinsi Kalimantan dijadikan kembali menerapkan full pemurnian kembali ideologi dan ekonomi Pancasila. Nah, itu Pak. Karena berlangsung juga secara cepat proses pendirian IKN ibu kota Nusantara. Itu kalau memang pemerintah setuju, itu otonomi yang diperluas, otonomi khusus. Nah, kita dorong mesti dengan masyarakat Dayak, kemudian ada Kongres Rakyat Dayak untuk memberikan satu pressure politik kepada pemerintah pusat, karena bangsa Dayak saat ini sama seperti juga suku bangsa Papua dan NTT, mereka juga dalam tanda petik, mohon maaf, pemerintah kita Pak Jokowi masih terpinggirkan sampai saat ini. Dicek saja income, pendapatan per kapita dan indeks kebahagiaan, itu pasti akan kelihatan sangat landai sekali Pak ya. Coba nanti kita mesti kumpulkan data seperti kita lihat Pak ya. Nah, kemudian kalau masih belum bisa pemerintah memberikan satu wewenang khusus, sebuah otoritas yang diperluas, ya mau tidak mau kalau syariah didorong lebih kuat lagi, syariah Islam, dengan lebih dari 500 perda syariah berlaku di banyak provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia saat ini, mau tidak mau ya harus dilakukan satu manuver politik yang lebih tajam, seperti yang tadi Latu Hari dari Maluku yang Pak Santi Amir tadi sentil, di bahwa kita harus tegas menolak kembali pemurnian kembali kepada ideologi Pancasila, ekonomi Pancasila, atau kita berpisah. Nah, itu memang harus disiapkan karena ya tidak akan pernah tercapai kesejahteraan negara sejahtera dengan liberalisme ekonomi yang dikuasai oleh sekelompok pengusaha besar saja, yang saat ini sudah lebih dari setengah abad ya Pak, bercokol di Republik Indonesia. Ditambah lagi liberalisme ekonomi bergandeng tangan, bermesraan dengan kaum sektarian melalui Ormas MUI, di mana dana-dana yang masuk ke MUI termasuk sertifikasi halal tidak mau diaudit, tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan. Ini membuat negara ini linglung seperti itu. Nah, kembali lagi ke ide gagasan pemurnian kembali
ideologi dan ekonomi Pancasila, kita ambil studi kasus DKI Jakarta. Friksi kembali 2017, friksi antara Gubernur DKI waktu itu Pak Ahok melawan DPRD yang terdiri banyak partai politik. Sampai untuk menjalankan roda pemerintahan DKI, DPRD tidak menyetujui budget anggaran APBD. Anggaran pendapatan rakyat daerah ya, APBD. Yes. Jadi eksekutif sulit untuk membangun kalau tanpa uang. Namun gubernur saat itu Pak Ahok tidak putus asa. Beliau kan cek kembali sistem tata negara yang sudah terbentuk, kebijakan-kebijakan gubernur yang sudah dijalani selama ini. Ternyata ada peluang, yaitu yang dalam berbagai sidang yang kita ketahui adalah alokasi dana kalau seorang pengusaha mendirikan gedung properti 5 atau 15% itu Pak ya. Ya, CSR itu. Yes, CSR Pak ya. Nah, akhirnya para pengusaha juga setuju, ini masuk akal. Kita sudah sekian puluh tahun meraup keuntungan dari kebijakan satu periode presiden ke presiden yang lainnya. Kita wajar untuk mengeluarkan kembali uang yang keuntungan dari perusahaan. Nggak jadi masalah, karena ini untuk membangun kesejahteraan kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Jadi kembali lagi diusik nasionalisme, ternyata bisa Pak Satya, dan sidang hadirin parlemen online lagi istilahnya. Jadi ternyata bisa Pak. Namun dibutuhkan nyali seorang pemimpin yang visioner seperti ini, misalnya setelah KKO Ali Sadikin memimpin Jakarta dengan tegas dan jelas, tidak ada lagi. Baru muncul sekian puluh tahun, hampir setengah abad kemudian baru muncul Pak Ahok. Sampai waktu itu dana APBD tidak ada, minus. Pak KKO Ali Sadikin membuat satu terobosan, memang bertentangan dengan agama, pelacuran, perjudian semua diaktifkan. Dengan dana itu beliau membangun DKI Jakarta, infrastruktur sama ada. Banyak orang yang protes, termasuk para kiai, kaum cendekiawan. Oke, lu orang kalau tidak setuju, jangan lewat jalan yang saya bangun. Selesai perkara. Iya, begitu. Ya kan? Ya. Karena apa? Hidup ini butuh uang. Tidak ada uang, bagaimana rakyat mau makan? Nah, kalau memang itu bisa kita terobos melalui negara luar, tentu ini akan satu terobosan yang spektakuler, Pak. Jadi, proyek percontohan dari Provinsi Kalimantan, kita sebut Borneo ini secara keseluruhan, membentuk satu pemerintahan dengan izin MPR tentunya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi ini pertaruhan yang alot sekali. Karena di situ akan termasuk investor-investor. Kita tidak perlulah memakai APBN untuk membangun satu zona khusus. Jadi pemerintah memberikan, istilahnya kalau memang jadi ide ini, memberikan keleluasaan bagi provinsi yang diperluas, otonomi yang diperluas ini untuk melakukan negosiasi B2B atau G2G ya kan kepada pemerintahan dunia yang lain. Nah, saya sih rekomendasi kepada blok BRICS. Di dalam blok BRICS itu kita juga di luar blok BRICS itu kita tarik Israel untuk masuk untuk membangun seluruh Kalimantan. Saya yakin visi Pak Jokowi dalam RJPN yang tadi Pak Santiago sebutkan dari 2025, padahal terus terang saya juga bingung wewenang Pak Jokowi untuk menyusun RPJN itu loh Pak, 2025, padahal beliau kan 2024 sudah dimisioner kabinet beliau kan. RPJP Pak, Papua 2024 sampai 2042, gila Pak. Khusus Papua. Kan itu, Pak. Iya, Papua. Itu Papua parsial Pak. Secara keseluruhan strategi negara itu 45 kan, 2025, 2045 berarti 20 tahun. Nah, hanya butuh saya kira ya 10 tahun itu kalau Kalimantan, seluruh Kalimantan diberikan kepercayaan untuk zona ekonomi khusus, biasanya Pak Ahok yang mengepalai itu, 10 tahun itu sudah melebihi pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. 20 tahun kemudian, malahan seluruh Kalimantan akan jauh lebih maju daripada provinsi manapun Pak.
Ya. lalu diserahkan ke BRICS, Pak. Dengan juga Israel kita tarik. Nah, kurang lebih pokok-pokok pikiran saya ini revolusioner kita sih bilang. Kenapa? Harus nggak ada waktu lagi. Ya. Momentum politik saat ini sangat besar. Ya. Karena ini adalah peralihan kekuasaan dari rejim pasca reformasi, yaitu dipimpin oleh Joko Widodo saat ini, membuka peluang, Pak. Pas IKN ada di Kalimantan Timur. Jadi ini satu kali pukul, satu jurus itu bisa kita pukul semua. Nah, di dalam provinsi yang diproses itu, mohon maaf, saudara Muki harus demisioner, Pak, keluar dari Kalimantan. Itu diganti jadi Majelis Ulama Nasional. Jadi kita mengundang ulama yang minimal bukan liberal, Pak ya. Jadi progresif. Supaya ulama-ulama ini bisa membangun satu peradaban yang sesuai dengan masanya, Pak. Fikih dan hadis itu ditafsir lagi. Tidak seperti sekarang sangat konservatif dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan saat ini. Nah, hal-hal ini disampaikan ini sangat logik karena kita terapkan di salah satu provinsi, kita bertanding ide lawan ide, gagasan lawan gagasan. Ujung-ujungnya apa yang kita tanding itu adalah siapa sistem mana yang mampu secara cepat dan progresif memberikan kesejahteraan kepada warga bangsanya. Percuma lakukan politik gincu, hancur negara ini. Kenapa? Sejak era Pak Harto, sejak Orde Baru, beliau sangat tersinggung karena pertama kali seorang ekonom membocorkan ada bocoran anggaran APBN yaitu 30%. Itu ayahandanya Pak Prabowo. Iya, Sumitro. Yang notabene Profesor Sumitro itu adalah besannya Pak Harto, itu dibocorkan. Apa maksudnya? Beliau menyatakan bahwa APBN bocor minimal 30%. Nah, saat ini berapa persen yang bocor? Nggak ada yang tahu. Kita lihat ya, dalam satu ekonomi, dalam ekonomi makro maupun mikro, uang yang beredar kan dihitung, Pak. Tidak mungkin pemerintah cetak terus duit. Bahaya inflasi ini. Ya kan, pengangguran di mana-mana nih. Negara melalui swasta nggak bisa ekspor, dari mana pendapatan negara. Sedangkan biaya negara itu begitu besar. Gaji ASN-nya pegawainya, gaji polisi, gaji tentara. Nah, di proyek baru ini, di provinsi yang diperoleh di Borneo ini, semua gaji dari mulai sipil, polisi, tentara diperbaharui, Pak. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok. Pak Ahok punya blueprint ya, Pak. Kalau beliau tidak jatuh, Jakarta sangat maju. Cuma itu yang kita sebut kadrun-kadrun itu loh, Pak. Dan oligarki. Jadi mereka begitu menikmati kekuasaan mereka, rontok iman mereka, dia nggak penting iman. Uang ada segala-galanya, uang bisa membeli apapun. Dalam konteks persejarah Indonesia kontemporer. Mungkin tidak banyak yang mau menaruh perhatian, tapi kita ini yang pernah aktif secara sosial, mengamati dan mengalami di perkembangan sosial politik, merasa wah tidak nyaman kondisi Indonesia ini. Bagaimana anak cucu kita yang akan hidup di masa-masa mendatang pasca kita sudah meninggal. Sebelum kita meninggalnya, kita melihat Indonesia menuju kehancuran. Ngeri ini, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Begitu ya, Pak. Ya, kita lanjut dulu, standby. Aku mah. Shalom Pak Paul. Shalom aku mah. Oke.